bergabung dalam di dalam ruang semua, kemudian klik tautan yang saya sudah kirim, kemudian mengikuti kuis ya. Ya. Ada yang sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk? Kalau sudah bisa masuk, kemudian minta kode kelas sebelum join. Kode kelasnya sudah ada yang bisa masuk enggak? Ada, Pak. Dia minta kode kelas? Iya, Pak. Sebentar saya, karena Anda tidak bisa lihat, ini kode kelasnya saya tuliskan dulu. Bentar ya. Bentar. Di slide-nya Anda bisa lihat kode kelasnya enggak? Bisa atau tidak? Saya tuliskan dulu kode kelasnya. Ya, silakan bergabung di kode kelas 49809. Sudah bisa lihat kode kelasnya? Di slide itu ada, saya tulis. Bisa, Pak. Ya, silakan kalau sudah banyak yang sudah bisa bergabung, sampaikan. Sudah bisa gabung semua? Kalau sudah bisa gabung semua, saya mulai kuisnya. Sudah ya? Baru 2 orang yang gabung ini. Silakan gabung dulu banyak, baru 3. Ya, saya ingin, ini 70 orang pesertanya. Silakan gabung sebanyak mungkin dulu. Baru kita mulai, ya, untuk mengumpulkan artefak pembelajaran mengenai kuis ini. Ya. Silakan, saya tunggu 2 menit lah. Kalau ada yang menemui kendala, silakan dikonfirmasi. Ya. Jadi di ruang chat itu ada laman daripada kelas poin, tinggal diklik saja. Itu saya kirim kembali lagi supaya bisa langsung ikut di dalam kuis. Ini baru 4 orang ini. 5. Ya, sedikit sekali pertambahannya ini. Baru 5 orang. Bergabung untuk ikut kuis saja. Ya, di ruang kelas ini ada 75 orang yang bergabung. Baru 8. Yes. Silakan dipercepat banyaknya bergabung ya, sebelum kita mulai. Ya, masih 8 orang. Di dalam kelas ini ada 73 orang. Baru 9.
Ya. Silakan cepat sedikit sebelum kita mulai. Ini baru 9 orang. Saya tidak mulai kalau hanya 9 orang. Masa 9 orang dari 75. Ya, cepat sedikit. Ini baru 9 orang. Ya, silakan membuka chatnya, kemudian lihat link untuk ikut dalam kuis. Ya. Halo, bisa dengar saya enggak? Bisa, Pak. Ya, kenapa hanya 9 orang yang ikut serta ini? Ada kendala? Masih mencoba, Pak. Tadi berkendala dengan jaringan. Oh, gitu. Mestinya lebih mudah karena Anda kan bisa ikut di dalam sini. Baru 10 orang. Maaf, Pak, izin. Ya, Kayak ini tidak bisa dimasuk lewat HP, kecuali lewat laptop. nah kalau lewat HP buat Tidak, tampilannya seperti handphone seperti HP yang di handphone itu kan bisa di setting. Rasanya bisa kok. Ya. karena di HP tidak ada tulisan join class, Pak. Masuk di mana? Untuk mau masuk supaya masukkan kode kelasnya di HP. Yang lain pakai HP enggak? Yang masuk ini bisa masuk? Iya, Pak. Pakai HP. Ya, yang lain kok bisa pakai HP? HP. Ya, baru 13 orang ini dalam. Masih kayak K13 ini. Coba lagi. Ya, 14. Ya, pelan-pelan sudah banyak. Silakan bergabung sampai saya tunggu 20-an orang ya. Sudah 15, ya, 16. Ya, ini belum sepertiganya belum. Kalau bisa bergabung di Google Meet, ya tentu pasti bisa bergabung di sini karena sudah satu paket lebih ringan, bukan 17, bukan nonton video ini ya. 18. Oke, cepat satu lagi saya tunggu ini supaya cukup 20-an orang. Sudah 19 orang. Kita masih menunggu satu orang lagi sebelum kita mulai kuis ya. Ya, jadi memang ini ada akhir-akhir ini kendala jaringan memang saya kira ya di mana-mana. Apalagi kalau di rumah ini biasanya tidak terlalu bagus. Nah, sekarang kita mulai kuis. Yang sudah bergabung mohon diperhatikan ya. Nanti lihat di handphone atau di laptopnya pertanyaan yang muncul kemudian direspon ya. Ya, ini pertanyaan pertama. Ya, coba dilihat
Dilihat apa namanya pertanyaannya. Saat SMA mengetahui bahwa Anda diajar menggunakan kurikulum 2013. Apakah Anda benar-benar mengetahui sekali? Hanya dengar-dengar, belum tahu atau katanya begitu? Ya. Saya bikin kuisnya, silakan diperhatikan di handphonenya ya. Jadi ini ada 4 alternatif option. Ya. Silakan dijawab. Muncul enggak? Muncul, Pak. Ya, silakan dijawab mana ya. Ya, saya tunggu barang 30 detik lah. 11 orang menjawab A. Yang lain bisa bergabung tuh untuk penduduk timur. Oke, saya close submissionnya ya. Oke. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Oh. Ya, ini pertanyaan kedua. Guru Anda menyampaikan model-model pembelajaran yang digunakan saat mengajar. Ini waktu SMA ya. Nanti ini ya atau tidak saja ya. Ya atau tidak yakin ya. Ada 3. Ya, silakan. Kelihatan enggak pilihannya situ? Ya. Ya, tidak yakin. Ya. Jawabannya jujur-jujur saja. Ini tidak ada 11 orang, 18. Ya, semuanya ini merespon 18 orang. Oke, saya kira ya, saya tutup responnya ya. Ya, jadi umumnya yakin ya, umumnya yakin bahwa apa namanya gurunya itu menyampaikan. Oke. Kemudian pertanyaan berikut. Anda senang diajar dengan menggunakan K13? Ya, nanti ini tetap ya, tidak, dan tidak yakin. Ya. Silakan. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Ya, ini kuis awal saya dulu kita ini. Manakah di antara model berikut, model pembelajaran maksudnya, yang disarankan digunakan pada kurikulum 2013? Ya, nanti ya silakan dipilih. Ya. Coba kalau saya kurang tahu, nanti cek apa bisa memilih lebih dari 1. Bisa memilih lebih 1 enggak?
hanya bisa memilih satu poin Pak, nggak bisa memilih lebih. Ya, jadi nanti sebenarnya pertanyaan ini kalau bisa diarahkan kepada yang Anda rasakan waktu diajar oleh gurunya, lebih sering yang mana? Ya, baru 13 orang. Ini pertanyaan terakhir saya kira sebelum kita mengulas masalah-masalah yang ada di dalam. Oke, 3 orang lagi. Oke, saya tutup ya. Oke. Ya, saya sudah mendapatkan semua respon-responnya. Ya, ini. Ya. Jadi nanti Anda bisa lihat bahwa beberapa respon dari peserta didik kita bisa didapatkan dari tools yang sederhana ini ya. Nah, karena kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan di kurikulum, ya, saya kira saya stop screen dulu, stop share dulu ya. Oke. Ya. Jadi itu menjadi memberi gambaran kepada kita semua tentang apa sesungguhnya yang terjadi di K13, mengapa sekarang diperlukan kurikulum baru ya. Meskipun kalau kita lihat dari 2013 atau 2014 ya, dari sisi regulasi atau aturan-aturan yang berkaitan dengan perubahan kurikulum itu kan mestinya 10 tahunan. Lalu kemudian ini dibuat menjadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, jadi K13 yang mestinya nanti di tahun 2014 ya, dan betul lah 2014 diluncurkan ya. Tapi namanya K13 ya. Mestinya nanti di 2004 itu akan keluar lagi kurikulum yang benar-benar fix ya. Tentu kita menduga bahwa di 2022 ini kurikulum yang diluncurkan ini menjadi sebuah prototipe ya, atau menjadi sebuah kurikulum yang masih punya peluang untuk direvisi menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing tingkat satuan pendidikan. Nah, dalam kaitan dengan itulah, karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang melingkupi setiap penerapan kurikulum yang baru, ya, maka di mata kuliah ini, untuk mata kuliah pendidikan IPA, seperti di RPS yang kita tuliskan, bahwa untuk pertemuan 4 dan 5 kalau tidak salah ya, nanti kita bisa cek kembali RPP, kita menggunakan case based ya, metode untuk pembelajaran, di mana permasalahan-permasalahan yang kita akan elaborasi atau kita akan ungkap itu adalah permasalahan implementasi K13 versus kurikulum merdeka. Nah, banyak hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar.
tadi malam saya sudah menyampaikan beberapa atau dua dari link yang bisa kita baca. Ya, yang pertama ini tentang kurikulum 2013. Ya, nanti kita lihat kembali. Ya, ada banyak list pertanyaannya. Kemudian tentang kurikulum merdeka. Ya, juga ada list pertanyaan, bahkan lebih banyak 110. Ya. Kita akan lihat. Ya, jadi nanti inilah yang menjadi hal yang kita jadikan dasar untuk melakukan proses analisis terhadap dua kurikulum ini. Ya, jadi nanti mahasiswa akan menunggu bagaimana teknisnya nanti pada saat kita melakukan proses analisis. Jadi di dua artikel ini ya saya coba share dulu supaya kita bisa lihat bersama ya. Ya, di sini ada list. Ini bisa kelihatan enggak? Ini. Bisa kelihatan? Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Oh ya, sorry. Sudah bisa kelihatan? Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi ini adalah beberapa pertanyaan. Nanti setiap kelompok ya, jadi pengelompokannya nanti saya akan. Sudah pernah ada pengelompokan sebelumnya enggak di kelas ini? Belum ada. Belum. Belum ada, Pak. Nanti Belum, kita akan Pak. lihat karena ini baru kita mulai melihat permasalahan ya, karena di case base itu kita mulai dari permasalahan. Jadi di sini kita lihat masalah itu adalah sesuatu yang terkait dengan apa yang berbeda dengan yang diharapkan, yaitu namanya masalah. Ya. Tapi setiap masalah itu kemudian ada penyebabnya. Ya. Jadi kita juga harus mengeksplorasi penyebab masalahnya. Ya. Jadi masalahnya ini, biasanya masalah kita ketahui pada saat sudah diterapkan. Ya. Guru tahu masalah peserta didiknya kalau dia sudah mengajar. Ya. Nah, kalau ada masalah, maka pasti ada penyebabnya. Nah, permasalahan-permasalahan nanti akan saya berikan di dalam setiap penugasan kelompoknya, kemudian mengeksplorasi masalahnya. Mengeksplorasi masalahnya nanti akan ada sejumlah aktivitas dari mahasiswa untuk mengeksplor dari sisi teoritiknya, ya, termasuk referensi-referensi yang digunakan untuk menganalisis apa sesungguhnya atau faktor apa menjadi penyebab masalah ini, ya. Dan kemudian mungkin nanti dilihat sesungguhnya masalah-masalah itu sudah tereksplorasi, lalu pertanyaan yang paling mendasar, apakah K13 ini sebenarnya tidak ditemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita eksplorasi, lalu kemudian harus ganti kurikulum. Nah, begitu kita melihatnya ya. Jadi belajar melihat. Nah, tentu nanti fokus permasalahan yang kita akan analisis itu mengacu pada permasalahan-permasalahan empirik di lapangan yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum ini di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar ya, atau tingkat pendidikan dasar di SD terutama saya kira. Jadi nanti Anda akan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang dari dua sisi kurikulum ini. Kalau K13, maka kalian akan dihadapkan pada permasalahan yang sudah terjadi. Ya. Kalau kurikulum merdeka, nanti itu belajar memprediksi kira-kira nanti masalah yang muncul apa kalau ini diterapkan. Ya, jadi ini berbeda ya antara K13 yang sudah akan berakhir masanya, lalu asumsinya itu berakhir berarti ada masalah. Ya,
nanti masalah-masalah apa yang muncul di situ. Kalau di kurikulum Merdeka nanti, coba lihat profil kurikulum Merdeka nanti, kemudian lihat kira-kira kalau ini diterapkan di SD itu masalah apa yang muncul. Ya, tentu nanti setiap kelompok akan punya cara pandang yang berbeda, ya. Kemampuan mengidentifikasi sebanyak mungkin apa cara menghunting atau cara mencari informasi untuk membahasnya seperti apa, ya. Saya perlu sampaikan bahwa mahasiswa jangan coba-coba jangan melakukan interpretasi atau memasukkan pendapatnya sendiri. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh menurut saya, nah, tapi harus menurut siapa, ya. Mana pustakanya, di mana Anda dapatkan, itu nanti harus ada semua. Jadi kita belajar berpikir lebih saintifik, ya, artinya berbasis fakta dan data. Informasi yang kita dapat tidak boleh datang dari pikiran-pikiran seorang mahasiswa. Beda kalau kita berdebat di ruang-ruang ini ruang akademik. Kalau ruang-ruang publik, ya kita bisa menggunakan perasaan kita, kita bisa menggunakan cara pandang kita. Kalau di pembelajaran ini tidak. Ya, jadi setiap masalah yang muncul, di mana masalah itu terjadi, kemudian kira-kira penyebabnya apa, dan nanti bagaimana solusinya, dan nanti kenapa solusi ini agak sulit dilaksanakan. Ya, kalau itu boleh kita boleh kita mengeluarkan pendapat kalau konteksnya seperti itu. Tapi permasalahan-permasalahan itu kajiannya harus kajian literatur. Ya. Mengeksplorasi permasalahan itu kajian literatur. Misalkan tidak boleh kita hanya memaparkan sesuatu di situ di mana tidak ada rujukan kita, ya. Jadi belajar untuk merujuk sesuatu untuk menyampaikan kepada orang sehingga kalau ditanya ini di mana kejadiannya ini, maka kita punya referensi. Ya. Nah, yang agak teknis seperti itu nanti akan Anda dapatkan di panduan pengerjaan dari serangkaian proses yang akan kita lakukan berikut mengikuti langkah-langkah case base, ya. Jadi ini case base itu adalah aktivitas yang kita harapkan semua mahasiswa terlibat berdiskusi di dalamnya untuk melihat permasalahan itu, kemudian bagaimana memecahkannya dan mengapa misalkan ada pro kontra di dalam penerapan dan seterusnya. Ya, ini yang dari K13, ya. Jadi Anda boleh menggunakan referensi-referensi yang lain. Tapi nanti untuk melihat permasalahannya, ya, masalah itu nanti saya akan berikan. Tapi ini sudah menjadi gambaran di sini, ya. Kemudian kita lihat satu lagi yang dari kurikulum Merdeka. Di sini pertanyaannya banyak dan ada penjelasannya. Ya. Jadi kalau mau tahu tentang kurikulum Merdeka, ya sudah bisa di sini apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran, ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang ada loss learning, ya. Kenapa ada pemulihan? Karena ini ada learning loss-nya, ya, ketertinggalan pembelajaran atau kehilangan pembelajaran, ya. Learning loss ini itu dengan adanya COVID-19 itu menjadi permasalahan sendiri, ya. Nanti bisa lihat atau memori Anda harus kembali kepada pembelajaran yang lalu tentang bagaimana profil pembelajaran kita setelah COVID, ya. Ternyata setelah di tracing itu ada learning loss-nya, ya, atau ketertinggalan pembelajaran atau ketercapaian kompetensi jauh dari harapan, ya, karena pada COVID ini menyebabkan adanya learning loss. Ya, ada 110 Anda bisa baca di sini tentang kurikulum Merdeka. Ya. Apa itu kurikulum Merdeka? Mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Ya. Nanti juga sebentar lagi jurusan kita akan mengadakan webinar nasional yang topiknya juga tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ya, tentu nanti di SD maupun bagaimana konteksnya dalam pembelajaran di mahasiswa. Dari kurikulum yang ada, ya tentu kita harus melihat ya mana yang bisa
memberikan proses adaptasi yang baik terhadap pemahaman mahasiswa ketika nanti jadi guru, ya. Meskipun nanti ketika Anda ingin jadi guru harus lewat PPG Prajabatan, dan di situ saya kira semua proses pembelajaran kuliah di PPG Prajabatan itu selalu dilakukan dengan tahapan yang kita sebut dengan tahapan merdeka, ya. Merdeka, ya, karena kurikulum merdeka lalu dia juga menggunakan tahapan merdeka, ya. Merdeka M-nya itu adalah mulai dari diri sendiri, kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep, kemudian R-nya ruang kolaborasi, kemudian apa tuh? D-nya kemudian merdeka, ya. Jadi ada M, kemudian E, ada R, kemudian nanti ada E-nya lagi adalah eksplorasi konsep, kemudian M-nya adalah apa namanya? Ada semacam hubungan antara konsepnya, dan kemudian ada yang terakhir A-nya itu adalah aksi nyatanya nanti. Jadi ini adalah bagian yang harus dipahami terutama bagi kalian yang nanti punya cita-cita menjadi guru SD yang hebat, ya. Jadi nanti ada banyak hal yang kemudian terkait dengan tingkat kemampuan Anda memahami kurikulum ini, ya. Karena sebentar lagi K13 itu dengan segala permasalahannya itu akan ditinggalkan, ya, dan digantikan oleh kurikulum merdeka. Tapi semua tentu bukan berarti bahwa K13 itu tidak ada kelebihannya. Saya kira penuh dengan kelebihan, ya. Hanya memang kita tidak melihat hitam putih bahwa K13 itu harus dicampakkan, tidak. Artinya K13 itu banyak hal yang perlu diselaraskan dengan perkembangan zaman dan seterusnya. Saya kira nanti juga kurikulum merdeka mungkin beberapa tahun ke depan itu akan mengalami revisi dan bisa jadi akan berubah nama lagi nanti. Mungkin apa, kurikulum merdeka, kurikulum apa lagi lah nanti namanya. Kita belum tahu, ya. Tergantung cara pandang filosofisnya terhadap perkembangan zaman, ya. Di sini banyak sekali pengetahuan yang kita bisa dapat, mengapa dijadikan opsi, ya. Jadi kalau ada orang bertanya, maka semua pertanyaannya kita bisa jawab, ya. Apa kriteria sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dan seterusnya. Nanti saya juga akan mengambil beberapa poin-poin penjelasan dari kurikulum merdeka ini tentang sesuatu yang kita bisa tafsir ke depan. Kalau dia diterapkan di SD itu seperti apa, ya. Jadi Anda nanti menunggu saja apa yang perlu dianalisis dari sini, karena kita harus mengacu kepada langkah-langkah pembelajaran case based learning, ya, case method learning. Itu berarti nanti juga ke depan akan ada presentasi kelompok. Kemudian kita lihat apa keputusan kelompoknya, ya. Yang jelas Anda belajar untuk melakukan proses berpikir untuk melihat sebuah konteks yang ada di sekitar kita, ya. Karena ini saya lagi mengorientasi mahasiswa pada masalah yang muncul berkaitan dengan dua kurikulum ini, ya. Saya kira itu untuk informasi fase awalnya, ya. Saya sudah melakukan atau membuat kuis tadi, ya. Saya tutup share-nya dulu, ya. Oke, saya kira ini adalah penjelasan yang agak teknis, tapi baru permulaan. Minggu depan saya akan melihat perkembangan dari apa yang sudah dibuat, ya. Yang jelas kita 2 minggu ini menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan langkah-langkah pembelajaran dari case method ini, ya. Case method atau pembelajaran berbasis masalah, atau di mana masalah yang kita sudah lihat ini adalah terkait dengan implementasi K13 dan
nanti rencana implementasi dari kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang cukup ya dari sisi cara pandang mahasiswa mengenai permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Karena sekarang mahasiswa itu bukan banyaknya pemahaman atau konsep serta teori yang dia paham, tapi kompetensi yang diharapkan apakah pemahaman, konsep atau teori yang sudah dimilikinya itu bisa diimplementasikan dalam konteks pemecahan masalah. Ya. Jadi sudah berlalu tuh mahasiswa harus punya punya banyak ilmu, tapi tidak jelas ilmunya mau dimanfaatkan untuk apa. Ya. Jadi sekarang ini pendidikan itu berbasis outcome, ya, OBE, outcome based education. Artinya mahasiswa nanti dituntut bukan sekedar mengetahui sesuatu, tapi apa yang biasa dilakukan dari apa yang sudah dia ketahui. Jadi rasanya tidak terlalu bermanfaat kalau kita banyak ilmu tapi tidak dimanfaatkan. Cara memanfaatkannya itu adalah kita mampu memecahkan masalah di ruang-ruang publik di sekitar kita dengan pengetahuan dan ilmu serta teori yang kita sudah miliki. Ya. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti ini kita bisa secara sempurna melanjutkan ke fase-fase tahapan pembelajaran case method berikutnya, sehingga seluruh rangkaiannya kita bisa peragakan di dalam waktu-waktu yang akan datang. Nanti tinggal kita lihat, ya, menunggu. Tidak harus pada saat perkuliahan secara formal, ya, karena di dalam di dalam sebuah struktur kurikulum perguruan tinggi yang berbasis OBE tadi, bisa jadi dosennya itu tidak memberikan proporsi penilaian pada UTS atau UAS-nya, karena dia sebagian sudah diakumulasi penilaiannya pada saat mahasiswa melakukan aktivitas dalam langkah-langkah case base atau project base, ya. Dan itu nanti saya kira perguruan tinggi akan mengakomodasi cara penilaian seperti itu. Ya. Kemarin juga sudah ada pertemuan terkait dengan itu. Jadi bisa jadi ada mata kuliah, tidak ada UTS-nya, tidak ada UAS-nya. Tapi ini masih menunggu payung hukum. Tapi di beberapa perguruan tinggi lain itu sudah menggunakan itu. Dengan catatan, mata kuliah itu harus berbasis case base atau project base atau kedua-duanya. Ya. Saya kira itu, silakan kalau ada pertanyaan, silakan dikemukakan. Ya, kalau tidak, saya kira ini hanya pertemuan untuk menginisiasi proses tahapan awal dari case method, di mana saya mengorientasi kalian pada permasalahan-permasalahan yang kemudian menjadi bagian yang akan diselesaikan dengan beberapa langkah-langkah berikut. Ya. Itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nanti juga kalau sudah berkembang prosesnya nanti, mungkin saya akan pertimbangkan untuk melakukan proses-proses pendampingan kalau ada hal yang memang secara substantif diperlukan bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan. Saya kira itu pertemuan fase awal kita untuk memulai proses pembelajaran yang berbasis masalah atau case method ini, ya, dengan metode kasus ini. Dan jangan berhenti untuk melakukan proses komunikasi pada saluran-saluran informasi yang memungkinkan. Jadi ada WA, ada grup WA, saya juga siapkan ada di Classroom, nanti produk-produknya bisa dibawa ke sana, ya. Jadi semua saluran-saluran informasi bisa digunakan, ya. Saya juga
tentu berupaya untuk memfasilitasi semua aktivitas mahasiswa dengan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa, ya. Seperti tadi untuk memulai itu kita melakukan proses penyegaran kita pada ingatan-ingatan kita waktu masih SMA. Apakah kita tahu guru kita menggunakan K13 atau sebenarnya dia mengajar seperti biasa, ya. Jadi karena K13 sudah mau ditinggalkan, ya, jadi kita tentu berterima kasih pada K13 yang sudah memproses kita menjadi orang seperti sekarang ini, ya. Itu pertemuan saya cukupkan sekarang, ya. Tapi pekerjaan kita berlanjut dan menunggu. Sebentar saya akan mendesain struktur kelompoknya, kemudian mendesain langkah-langkah aktivitasnya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang case method. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon izin untuk ya, ada beberapa mahasiswa baru ingin bergabung ini. Saya kira saya tidak perlu masukkan. Saya tutup trackingnya dulu sebelum kita selesai. Oke, saya kira itu mahasiswa sekalian, silakan nanti menunggu perkembangan informasi mengenai kelanjutan dari langkah-langkah pembelajaran case method ini. Kita sudah mulai dari tahapan awal. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon izin untuk live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.